Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang stock split, yang mana kelompok 3 beranggotakan 3 orang, saya Putri Salsabila sebagai moderator, dan rekan saya Radio Ahadul Akbar sebagai pembaca, dan Habib Sudrajat sebagai pembaca. Langsung saja untuk pembacaan materi pertama yang akan saya bacakan, yaitu yang pertama tentang pengertian stock split adalah sebuah aksi korporasi di mana perusahaan memecah saham yang beredar menjadi beberapa lembaga saham dengan nilai nominal yang lebih kecil. Rasio stock split biasanya dinyatakan dalam bentuk 1:N, di mana N menunjukkan berapa banyak lembar saham baru yang akan diterima oleh setiap pemegang saham lama untuk setiap satu lembar saham lama yang mereka miliki. Tujuan utama perusahaan melakukan stock split yang pertama itu untuk meningkatkan likuiditas saham. Harga saham yang tinggi bisa jadi kurang menarik bagi investor riset karena membutuhkan modal yang besar untuk membelinya. Stock split membuat harga saham menjadi lebih terjangkau sehingga diharapkan dapat meningkatkan likuiditas saham tersebut atau mudah diperdagangkan. Investor riset yang tadinya tidak bisa membeli karena harga yang tinggi, kini memiliki kesempatan untuk ikut berinvestasi. Psikologis investor. Harga saham yang tinggi terkadang dianggap mahal oleh sebagian investor. Meskipun fundamental perusahaan bagus, stock split dapat membuat saham terlihat lebih murah dan menarik minat investor baru dengan harga per saham yang lebih rendah. Saham tersebut mungkin dinilai lebih terjangkau dan bisa jadi opsi investasi yang lebih menarik. Selanjutnya ada pengaruh split terhadap dividen. Secara umum, stock split tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kebijakan dividen. Hal ini dikarenakan stock split hanya mengubah jumlah lembar saham yang beredar tanpa mengubah jumlah laba bersih perusahaan. Baiklah, untuk pembacaan materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Habib, pada Habib dipersilakan. Baiklah, selanjutnya potensi penghambat stock split. Pertama, kurangnya pemahaman investor. Investor, terutama investor retail, mungkin salah memaknai stock split sebagai pertanda baik dan menganggap harga saham akan otomatis naik. Ini bisa menyebabkan pengambilan keputusan investasi yang kurang tepat. Yang kedua, persepsi psikologis investor. Harga saham yang lebih rendah akibat stock split bisa mempengaruhi persepsi psikologis investor. Investor mungkin memandang saham tersebut menjadi murah atau kelas rendah, padahal nilai intrinsik perusahaan tidak berubah. Yang ketiga, biaya administrasi. Meskipun kecil, stock split bisa menimbulkan biaya administrasi bagi perusahaan, seperti biaya pencetakan saham baru dan biaya untuk mengupdate sistem pencatatan kepemilikan saham. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan stock split. Stock split atau pemecahan saham adalah aksi korporasi di mana perusahaan memecah lembar saham menjadi beberapa lembar dengan nilai nominal yang lebih kecil. Meskipun tidak langsung meningkatkan nilai perusahaan, stock split dapat memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, baik bagi investor maupun emiten atau perusahaan. Selanjutnya, kelebihan stock split. Yang pertama, meningkatkan likuiditas saham. Harga saham yang lebih rendah setelah stock split menjadi lebih terjangkau bagi investor retail. Ini berpotensi meningkatkan volume perdagangan saham tersebut, membuatnya lebih liquid dan mudah diperdagangkan. Yang kedua, menarik investor retail. Harga saham yang lebih terjangkau dapat menarik minat investor retail yang sebelumnya tidak mampu membeli saham dengan harga yang tinggi. Peningkatan jumlah investor dapat memperkuat basis kepemilikan saham perusahaan. Selanjutnya, persepsi psikologis positif atau potensial. Harga saham yang lebih rendah terkadang bisa memicu persepsi positif di kalangan investor, meyakini prospek pertumbuhan perusahaan lebih baik. Namun perlu dicatat bahwa persepsi ini tidak selalu benar.
Selanjutnya, kekurangan stock split. Kurangnya pemahaman investor. Beberapa investor, terutama investor retail, mungkin salah mengartikan stock split sebagai tanda bahwa kinerja perusahaan sedang bagus dan harga saham pasti naik. Ini bisa menyebabkan pengambilan keputusan investasi yang kurang tepat. Yang kedua, persepsi psikologis negatif atau potensial. Harga saham yang lebih rendah akibat stock split bisa berdampak negatif pada persepsi psikologis investor. Investor mungkin memandang saham tersebut menjadi murah atau kelas rendah, padahal nilai intrinsik perusahaan tidak berubah. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Habib. Untuk pembacaan materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Akbar, pada Akbar diberitahu. Terima kasih moderator. Materi selanjutnya akan saya bacakan, yaitu mengenai biaya administrasi. Meskipun teknologi kecil, stock split bisa menimbulkan biaya administrasi bagi perusahaan. Seperti biaya percetakan saham baru dan biaya untuk mengupdate sistem percetakan kepemilikan saham. Kurang relevan untuk investor jangka panjang. Bagi investor yang berinvestasi untuk jangka panjang dan fokus pada fundamental perusahaan, stock split tidak terlalu berpengaruh. Mereka lebih memperhatikan kinerja keuangan perusahaan dan prospek pertumbuhan ke depannya. Poin selanjutnya itu jenis utama stock split. Stock split up, pemecahan saham ke atas. Ini adalah jenis stock split yang paling umum. Dalam stock split up, perusahaan memecah setiap lembar saham menjadi beberapa lembar saham baru dengan nilai nominal yang lebih kecil. Stock split down, pemecahan saham ke bawah. Stock split down adalah kebalikan dari stock split up. Perusahaan akan menggabungkan beberapa lembar saham menjadi satu lembar saham dengan nilai nominal yang lebih tinggi. Jenis stock split ini jarang dilakukan karena bisa memberikan kesan negatif kepada investor, yaitu perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan. Kesimpulan dari semuanya itu stock split adalah sebuah strategi perusahaan untuk meningkatkan likuiditas saham dan menarik investor retail. Namun, investor perlu memahami bahwa stock split tidak secara langsung meningkatkan nilai perusahaan dan tidak selalu menaikkan harga saham. Keputusan investasi sebaiknya didasarkan pada faktor fundamental perusahaan dan analisis pasar yang menyeluruh. Sekian dari saya kembalikan moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Akbar. Baiklah, dengan berakhirnya pembacaan materi tadi, maka itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan kata, perbuatan atau pembuatan dalam materi, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.